Halo teman-teman semuanya, selamat datang di presentasi tugas akhir dari mata kuliah kami, yaitu kewirausahaan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Firda Zahira Ramadhani, dengan NIM 2024424 serta anggota kelompok saya yang lainnya, yaitu Saya Lutma Naila Suharto dengan NIM 2024410007. Saya Siti Munawaro dengan NIM 2024410020. Saya Zara Zakia dengan NIM 2024-4005. Oh iya, siapa sih yang gak kenal sama paprika? Sayuran kaya manfaat yang sering kita temui di berbagai macam makanan. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau paprika itu bisa diolah menjadi berbagai makanan yang inovatif dan sehat? Nah, itulah yang menjadi latar belakang kami dalam ciptakan Pantera atau Paprika Nusantara. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dari mengapa kita membuat Pantara ini atau Paprika Nusantara. Kan masyarakat saat ini, terutama generasi muda kayak Gen Z sekarang nih, udah mulai mau makan makanan sehat. Nah, tapi tantangannya itu kayak gimana sih mendapatkan makanan sehat yang tidak hambar dan tetap lezat, karena biasanya makanan sehat itu rasanya hambar. Padahal di sisi lain Indonesia sangat kaya akan tradisi kuliner dan bumbu rempah yang menggoda. Sayangnya, inovasi untuk menjadikan warisan rasa ini hadir dalam format makanan modern dan sehat masih sangat terbatas. Nah, inilah yang melatar belakangi lahirnya Pantara atau Paprika Nusantara. Kami melihat celah pasar yang belum tergarap penuhnya, yaitu makanan sehat yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga membangkitkan memori rasa khas Indonesia. Dengan menjadikan paprika sebagai bahan utamanya dengan diisi daging ayam, kami menggabungkan kekayaan gizi dan visual yang menarik dengan cita rasa khas Kendang dan rica-rica. Pantara bukan hanya makanan, tetapi juga jembatan rasa antara gaya hidup modern dan kearifan lokal. Kiranya seperti itu latar belakang mengapa kita membuat Pantara. Selanjutnya, di sini ada STP, yaitu tahapan strategi penting yang digunakan untuk menganalisis pasar. Yang pertama ada segmentasi. Pantara menyasar masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mulai dari anak-anak, usia sekolah, sampai orang dewasa. Namun, untuk balita kami tidak menargetkan karena sistem pencernaan mereka masih sensitif dan belum cocok untuk produk ini. Yang kedua ada targeting. Bisa dikonsumsi untuk semua kalangan, terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran yang aktif dan peduli dengan gaya hidup sehat. Mereka biasanya suka makanan praktis tapi tetap enak dan sering menggunakan aplikasi pemesanan makanan online seperti GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood. Jadi Pantara ini sangat cocok untuk kamu yang pengen makan sehat dan simple. Yang ketiga ada positioning. Pantara diposisikan sebagai makanan sehat dan praktis, yaitu paprika isi dengan cita rasa khas Nusantara. Kita menggabungkan rempah-rempah tradisional seperti rendang dan rica-rica dengan look atau gaya penyajian modern yang kekinian. Dengan harga yang terjangkau, cuma 20.000 per porsi. Selanjutnya ada product knowledge. Nah, yang logo Pantara itu bentuknya paprika, terus di tengahnya ada tulisan Pantara, lalu di pinggir logonya ada tulisan Paprika Nusantara. Nah, Pantaranya sendiri itu merupakan singkatan dari Paprika Nusantara. Apa sih Pantara itu? Pantara yaitu kuliner dengan bahan utama paprika yang diolah dengan cita rasa lokal dan memadukan bahan-bahan sehat yang dimasak tanpa menggunakan minyak, melainkan butter. Nah, manfaat paprika itu ada banyak, ada sumber vitamin dan antioksidan, mengurangi peradangan, mendukung kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta mengandung anti kanker. Nah, untuk sebelah kanan ini produk Pantara. Nah, kemasan produk Pantara itu bulat, dia tuh di cup kemasan gitu, terus dilapisi paprika. Nah, untuk tekstur Pantara sendiri itu lembut,
karena ada ayamnya, terus bumbunya creamy serta kentang yang crispy di luar, lembut di dalam. Nah, isiannya tuh ada apa aja? Ada paprika, daging ayam, kentang, sama bumbu Nusantara. Nah, varian produk Pantara tuh ada 2, ada rica-rica sama rendang. Terus juga bisa ada topping tambahan kayak keju dan telur. Sekarang mari kita bedah modal bisnis kami melalui bisnis modal kanvas dari Pantara. Di sini ada customer segments. Yang pertama, semua kalangan kecuali balita. Kenapa kecuali balita? Karena sistem pencernaan masih sensitif dan kandungan rempah atau bumbu terlalu kuat untuk pencernaan mereka. Yang kedua ada fitness enthusiast, yaitu mereka yang tertarik dengan olahraga dan gaya hidup sehat. Yang ketiga ada pekerja dan karyawan yang sibuk. Kenapa pekerja dan karyawan yang sibuk? Karena Pantara ini praktis dan fleksibel, memenuhi kebutuhan gaya hidup sibuk tanpa mengorbankan kesehatan. Yang keempat ada pencinta makanan Nusantara dengan gaya hidup modern. Yang suka cita rasa lokal tapi dengan konsep makanan yang modern itu sangat menarik untuk konsumen. Nah, yang kelima ada komunitas kampus dan acara kuliner lokal, yaitu mahasiswa yang cenderung suka eksplor rasa baru. Nah, produk ini dapat dipromosikan lewat event kampus atau bazar kuliner. Baik, selanjutnya untuk value proposition dari Pantara atau kita bisa sebut dengan keunggulan Pantara nih. Jadi yang pertama, Paprika isi dengan sentuhan Nusantara. Nah, kebanyakan makanan sehat tuh kan fokusnya tuh kayak ke salad, smoothie, atau makanan-makanan yang ala barat. Sedangkan Pantara ini kita mengkombinasikan konsep global dengan cita rasa Nusantara. Nah, yang kedua ada penggunaan bumbu rempah seperti rica-rica dan rendang. Itu membuat agar makanan sehat tuh nggak yang hambar-hambar banget, jadi berasa. Oke, yang ketiga ada proses pengolahan sehat. Biasanya orang-orang nulisnya pakai minyak kayak bumbu rica-rica sama rendang itu kan biasanya kan dimasaknya pakai minyak ya. Nah, kalau kita pakainya butter agar lebih sehat tanpa menghilangkan rasa gurih yang disukai konsumen. Yang keempat ada fleksibilitas menu dan gaya. Jadi Pantara bisa dijadiin makanan camilan atau makanan berat. Yang terakhir, penggunaan bahan baku kita nih lokal agar kita mendukung petani dan peternak lokal dalam negeri. Lalu selanjutnya ada channels. Channels itu adalah media pemasaran dan produk kami ini menggunakan media online delivery platform seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan juga Instagram dan TikTok. Dan kami juga memasarkan produk kami di retail online atau fisik seperti di pasar modern kayak Range Market, Food Hall, Ion, atau Camp Chicks juga bisa. Lalu semisal ada pameran makanan tradisional, kami juga akan memberikan makanan kami sebagai pameran makanan tradisional di offline channel sementara. Nah, di sini ada customer relationship, yaitu membangun hubungan dengan pelanggan. Yang pertama ada sistem loyalty. Setiap pembelian mendapatkan poin loyalty yang dapat dikumpulkan dan poin dapat ditukarkan dengan diskon khusus atau pembelian gratis. Yang kedua ada reward untuk ulasan di akun sosial media kami. Rewardnya bisa berupa cashback, produk gratis, atau diskon pembelian berikutnya. Yang ketiga ada pelayanan ramah dan responsif. Dengan pelayanan ramah dan responsif ini, pelanggan akan merasa nyaman, percaya, dan membangun loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Yang terakhir ada interaksi langsung via tester dan event kampus untuk memberikan pengalaman langsung mencicipi dan membangun kepercayaan terhadap rasa dan kualitas. Nah, sekarang ada revenue stream, yaitu aliran pendapatan Pantara, dari mana Pantara akan mendapatkan pendapatan, yaitu sumber pendapatan utamanya yaitu penjualan porsi paprika siap saji. Bisnis Pantara ini akan menghasilkan pendapatan utama dari penjualan langsung produk inti, yaitu paprika siap saji yang sudah dikemas.
Nah, sekarang jadi aliran pendapatan ini dinamakan transaction-based revenue. Pendapatan diperoleh setiap kali pelanggan melakukan pembelian satu kali untuk satu atau lebih porsi paprika. Ini adalah model pembayaran pay per use atau one time payment. Nah, mekanisme penentuan harga. Setiap porsi paprika akan dijual dengan harga 20.000. Harga ini ditetapkan per unit produk dan berlaku untuk semua varian rasa. Terus ada proyeksi pendapatan, perkiraan pendapatan dalam satu hari. Dengan kapasitas produk dan penjualan 20 porsi per hari, pendapatan yang diharapkan adalah 400.000. Ada key resources atau sumber daya utama Pantara. Yang pertama itu bahan baku berkualitas dari pemasok lokal. Jadi kita pakai daging ayam, paprika, dan lain-lain itu dari pemasok lokal. Yang kedua, kemasan ramah lingkungan dan yang pastinya praktis. Ketiga, ada dapur produksi skala kecil karena kita baru merintis dan yang bekerja hanya 4 orang, jadi dapur produksinya skala kecil. Terus ada tim dengan peran fleksibel, maksudnya peran fleksibel itu kita bisa bergantian di produksi, di bagian keuangan, operasional, atau bahkan promosi. Dan terakhir ada platform website. Kemudian key activities atau kegiatan utama yang dilakukan oleh Pantara itu, yang pertama ada persiapan bahan baku seperti paprika, daging ayam, kentang, butter, dan bumbu. Kemudian ada pengolahan dan produksi Pantara, selanjutnya pemasaran dan promosi melalui media sosial, kemudian kita distribusi dan pengiriman pesanan. Adapun manajemen stok bahan baku dan operasional dapur, serta pelayanan pelanggan dan pengelolaan feedback. Yang terakhir, kita akan melakukan pengembangan inovasi menu. Jadi kita nggak stuck di menu itu aja. Jadi kita bakal ada inovasi selanjutnya bagaimana. Selanjutnya ada key partnership. Di key partnership ini kita bekerja sama dengan penyuplai bahan baku lokal seperti petani paprika lokal yang menjamin pasokan bahan baku yang segar dan stabil. Yang kedua, kami bekerja sama dengan UMKM atau IKM pengolahan makanan. Lalu ada chef dan ahli kuliner Nusantara, serta platform digital dan influencer kuliner. Kenapa demikian? Dengan strategi ini, bisnis kami bisa tumbuh dengan cepat, efisien, dan memiliki posisi yang kuat di pasar. Untuk BMC yang terakhir yaitu cost structure, yaitu gambaran perhitungan total keseluruhan biaya Pantara. Yang pertama ada variable cost, itu termasuk biaya bahan baku yaitu bumbu rendang, bumbu rica-rica, butter, fila dada ayam, cabai merah, kentang, paprika, juga kemasan. Terakhir keju melt. Total biaya bahan baku yaitu 105.855 perak. Terus ada fixed cost yaitu biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain. Biaya ini dihitung berdasarkan persentase. Jadi biaya tenaga kerja itu 20% dari total biaya bahan baku dan biaya lain-lain yang termasuk biaya listrik, biaya pemasaran, biaya alat masak itu 10% dari total biaya bahan baku sebesar 10.585,5 perak. Total biayanya yaitu 137.611,5 perak. Nah, untuk menghitung HPP-nya, total biaya itu jadinya total biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain sebesar 137.611,5 perak. HPP per unitnya yaitu total biaya dibagi jumlah produk. Karena ini diperkirakan untuk 10 pieces produk jadinya 137.611,5 perak dibagi 10 yaitu 13.761,15 untuk HPP. Nah, ada struktur biaya yaitu biaya produksi 70% dari harga jual, juga keuntungan 30% dari harga jual. Harga jualnya HPP per unit dibagi 0,7 yaitu jadinya 19.658,79 perak. Jadi harga jualnya yaitu 19.659 per unit dan dibulatkan menjadi 20.000. Adapun break even point, nah untuk menghitung BEP-nya sendiri yaitu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit dengan hasil 1,52 unit. Dalam hal ini perlu menjual sekitar 2 unit produk untuk mencapai titik impas BEP. Perhitungan ini masih sederhana dan tidak mempertimbangkan biaya tetap lainnya yang mungkin ada.
Nah, yang terakhir ada payback period. Ini kita asumsi bahwa investasi awal sebesar 150.000. Keuntungan per bulan sebesar 58.978,5 perak dengan asumsi 10 unit terjual per bulan. Payback period dihitung dengan cara investasi awal dibagi keuntungan per bulan, yaitu 150.000 dibagi 58.978,5 dengan hasil 2,54 bulan. Investasi awal sebesar 150.000 akan kembali dalam waktu sekitar 2-3 bulan. Terima kasih. Untuk menjangkau target pasar kami akan aktif melakukan campaign di media sosial, khususnya Instagram dan TikTok. Berikut adalah media sosial dari produk kami. Di Instagram, kami akan fokus pada konten visual yang menarik yang akan diposting melalui feed, stories, dan reels. Untuk akun TikTok kami akan membuat konten yang lebih engaging dan trend-driven. Kami yakin dengan strategi media sosial kita yang kuat ini, Pantara akan semakin dikenal dan dicintai oleh masyarakat luas. Berikut adalah poster campaign kita. Yang ingin order silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Bumbunya lebih medok daripada yang rendang ya, daripada yang rendang tadi. Jadi kayaknya kalau pakai nasi lebih enak. Pakai kentang. Kentang itu sebagai pengganti nasi sebenarnya. Kayaknya sangat soft. Ini ratingnya 8. Thank you. Paprika sama gabungan dari dagingnya nambah bumbu rendang cocok ternyata. Oke. Rate-nya? Rate-nya 8/10 deh. Oke, thank you. Sebenarnya rasanya paprikanya tuh kurang terasa ya, lebih sedang rendang tapi tetap enak. Karena paprikanya tuh masih crunchy banget, gak yang lembek gitu. Dan rasanya tuh nyatu sama rendangnya. Jujur ya. Paprikanya tuh masih crunchy gitu. Dan nggak bikin enak. Rate-nya? 8,3%. Oke, thank you. Kita cobain ya. Enak. Rempahnya kerasa. Ratingnya berapa? Ratingnya dari 8 lah, 8/10. Oke. Demikianlah presentasi produk Pantara atau Paprika Nusantara dari kelompok kami. Kami sangat antusias dengan produk ini dan berharap Pantara bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat dan inovatif masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk kunjungi Instagram dan TikTok kami ya. Dadah! Bye.